Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi yang beranggotakan saya sendiri, Dian Wizati, NIM 1810574. Ada Jenitra Nursain dengan NIM 1811051 dan ada Maita Dwi Listianti dengan NIM 1811051. Di sini ada materi pertama yang akan dijelaskan oleh Maita dengan tema sumber kekuatan ekonomi Muhammadiyah dan modal gerakan ekonomi Muhammadiyah. Yang ketiga ada tema pasang surut gerakan ekonomi Muhammadiyah yang akan dibacakan oleh saya sendiri, dan ada materi Muhammadiyah di kelas menengah dan kesimpulannya yang akan dibacakan oleh Jenitra Nursain. Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi. Kiai Ahmad Dahlan menggerakkan Muhammadiyah telah memberi teladan dan menjalankan bisnis sekaligus berdakwah. Beliau sangat menjunjung tinggi agama Islam dengan kekuatan ekonomi yang menjadi perhatian yang serius. Contohnya 1. Sumber kekuatan ekonomi Muhammadiyah. Perserikatan Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan yang didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan karena beliau mempunyai sumber daya yang handal, yaitu keimanan, pengetahuan, dan ekonomi. Kiai Ahmad Dahlan sangat menyadari bahwa betapa pentingnya aspek ekonomi dalam suatu gerakan untuk mencapai cita-cita. Pada awal mula kehadiran Muhammadiyah, masyarakat belum mengetahui apa itu Muhammadiyah karena mayoritas masyarakat masih menganut agama tradisional. Beliau dengan kekuatan dakwahnya didukung oleh para pelaku ekonomi yang memiliki pengetahuan sekaligus yang disinari oleh keimanan. Yang kedua, model gerakan ekonomi Muhammadiyah. Muhammadiyah dengan misi dakwahnya dengan ini memiliki peluang yang luar biasa dalam memformulasikan modul gerakan ekonomi produktif. Apabila pimpinan pusat Muhammadiyah bekerjasama dengan majelis-majelis yang terkait dengan perguruan tinggi Muhammadiyah seluruh Indonesia. Di samping itu, ada beberapa bidang kegiatan usaha yang perlu menjadi fokus perhatian gerakan ekonomi Muhammadiyah untuk pemberdayaan ekonomi. 1. Lembaga keuangan. Uang yang dapat berputar di antara badan amal usaha Muhammadiyah ini tentulah sudah amat besar. Sebagai indikator antara lain pengadaan obat untuk rumah sakit milik Muhammadiyah. Yang kedua, industri. Sektor industri yang perlu dikembangkan adalah industri yang menunjang pengadaan barang perlengkapan yang diperlukan secara rutin oleh badan amal usaha Muhammadiyah seperti obat-obatan, industri kertas, dan lain-lain. Yang ketiga, trending. Usaha trending dilakukan skala yang besar di mana basis penunjangnya sudah ada pada unit-unit usaha kecil, kemudian diolah secara modern dengan Di sini saya akan membacakan materi tentang pasang surut gerakan ekonomi Muhammadiyah. Upaya Muhammadiyah untuk menjalankan dakwah melalui gerakan ekonomi telah dilakukan dalam berbagai macam bentuk perekonomian, tetapi tidak semua berhasil sesuai dengan harapan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya yaitu 1. Orang-orang yang terlibat dalamnya kebanyakan sebagai pengajar atau pengamat ekonomi atau sebagai ahli retorika. Yang kedua, ada Muhammadiyah masih memiliki standar ganda tentang kepastian hukum batas-batas kebolehan dalam meraih keuntungannya. Ketiga, ada hubungan kerjasama antar warga dan amal usul persyarikatan Muhammadiyah belum ditentukan kebersamaannya yang maksimal dalam bentuk ta'awun. Yang keempat, ada pengambilan kebijakan dalam tubuh Muhammadiyah belum fokus secara maksimal dalam tataran implementasi terhadap apa yang telah diputuskan Muhammadiyah. Yang kelima, ada
Etos kerja sebagai warga Muhammadiyah belum menunjukkan nilai-nilai yang dicontohkan oleh pendiri Muhammadiyah. Yang keenam sendiri ada para pelaku bisnis Muhammadiyah di Indonesia belum kerjasama dengan baik, termasuk dengan sama amal usaha. Keempat, ada Muhammadiyah dan kelas menengah. Jadi ada beberapa upaya untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, antara lain satu, pendekatan struktural yang bertujuan mempengaruhi kebijaksanaan publik agar terbuka akses rakyat terhadap sumber-sumber ekonomi, dan yang kedua adalah pendekatan fungsional dengan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan mengalokasikan secara efisiensi dan produktif sumber daya yang dapat dihimpun. Dan yang ketiga adalah pendekatan kultural dengan mengembangkan nilai yang memperkuat etos kerja dan etika bisnis. Lalu juga ada kesimpulan. Jadi Muhammadiyah adalah salah satu organisasi yang tidak hanya bergerak dalam satu bidang, tetapi banyak bidang-bidang yang bergerak di bawah naungan Muhammadiyah, dan termasuknya adalah bidang ekonomi ini. Jadi bidang ekonomi ini berguna untuk membantu kesejahteraan kehidupan anggota Muhammadiyah dan umatnya. Dengan mengembangkan bidang ekonomi ini, Muhammadiyah telah memiliki aset atau sumber daya yang dapat dijadikan modal dan pendanaan dalam menjalankan amal usaha lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila kata yang kurang berkenan dari kelompok kami meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.